Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin wa tahirin wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Aqsa beserta jajarannya, dan yang saya hormati para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kajian kita pada malam hari ini adalah masih terusan daripada kajian sebelumnya, yaitu tentang tauhid, ilmu akidah, bab nubuat ya. Nubuat itu artinya bab tentang kenabian. Pada bulan lalu kita ngebahas tentang sifat wajib bagi para nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi, ya, mereka itu mempunyai sifat wajib. Sifat wajib artinya adalah ya, sesuatu yang pasti ada bagi Rasul dan tidak mungkin tidak ada. Nah, itu kemarin ada namanya sidik, fatonah, tabligh, ya. Kemudian sidik, fatonah, tabligh, amanah. Nah, yang paling penting kemarin kita bahas itu adalah amanah. Ya, semuanya juga pasti ada, cuman yang ada pembahasan lebih adalah kemarin tentang amanah. Di mana amanah ini artinya adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka terpelihara, terjaga daripada kesalahan, baik kesalahan yang kecil atau kesalahan yang besar, atau bahasa lainnya maksum. Maksum itu terpelihara daripada dosa. Jadi para nabi itu tidak pernah berbuat dosa, ya, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Nah, nanti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah dosa kecil itu terjadi? Ya, kalau dosa besar semua sepakat. Ya, kalau dosa kecil nanti ada perbedaan. Kemudian yang kedua, ya, apakah ya dosa itu terjadi sebelum diutus menjadi rasul atau setelahnya terjadi? Yang mungkin terjadi kapan? Itu nanti ada perbedaan pendapat di permasalahan sebelum diutus menjadi rasul, apakah terjadi kesalahan. Cuman mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasannya baik dosa besar ataupun dosa kecil itu tidak terjadi bagi para nabi. Ya. Kemudian sebelum ya diutusnya menjadi rasul, kalau dosa sebelum menjadi rasul boleh saja, kesalahan sebelum menjadi rasul boleh saja terjadi. Tetapi kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala langsung mengilhamkan dengan taubat. Ya, seperti yang terjadi beberapa para nabi, ya. Itu sebelum diutusnya menjadi rasul. Tetapi juga ada pendapat yang mengatakan bahkan sebelum diutus menjadi rasul juga tetap terjaga daripada kesalahan. Maka kayak Sayyidina Adam alaihi salam itu secara zohir berbuat maksiat, yaitu memakan buah khuldi. Tetapi secara hakikatnya sebenarnya Nabi Adam itu ya memang ditakdirkan Allah untuk diturunkan ke bumi, dan itu Nabi Adam dengan salah satu sebab memakan buah atau yang dikenal dengan buah khuldi. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berkata, merenungkan alam semesta, inikah Tuhanku, itu bukan menunjukkan Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang tadinya musyrik kemudian jadi beriman, tidak. Ya, diksi inikah Tuhanku, haza Rabbi, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini adalah nadanya, intonasinya mengejek. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah beriman, ya. Jadi mengejek, inikah Tuhanku. Jadi bukan itu sebagai informasi mengabarkan kalau itu adalah Tuhannya Nabi Ibrahim, tapi untuk mengejek
ya, dengan nada bertanya, inikah Tuhanku yang disembah oleh kaumku, yang ketika malam dia menghilang kalau matahari, dan ketika siang dia menghilang kalau rembulan. Jadi itu bukan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, tapi Nabi Ibrahim alaihi salam sedang ingin berhujjah. Maka di sini para nabi sebelum dan setelah diutus menjadi nabi, diutus menjadi rasul, maksum, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Begitu juga baik dosa kecil ataupun dosa besar. Jadi apa yang terjadi secara zahirnya melakukan kesalahan itu ada takwilan. Takwilan yang harus kita takwilkan karena sesuai yang dikabarkan oleh Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu maksum. Itu yang harus kita pahami dari pelajaran kemarin. Nah, pelajaran sekarang, para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas membawa bukti. Ya, jadi tidak ketika Rasul diutus kepada kaumnya kemudian mengaku aku adalah rasul, aku adalah nabi. Itu pasti nanti akan dimintai bukti oleh kaumnya. Ya, akan ditantang. Nah, buktinya ini adalah mukjizat. Makanya kita lihat nih ya, ada rasul ya mengatakan kepada kaumnya, ana rasul, aku adalah rasul, aku adalah nabi. Ya. Kemudian nanti akan ditanyakan, rasul ini kan membawa kitab suci. Ya. Kata Rasul, ini kitab suci dari Allah. Kalau rasulnya Nabi Musa namanya suhuf, Ibrahim suhuf, kumpulan lembaran. Kalau Nabi Isa Injil, ya. Nabi yang lainnya suhuf, ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Nanti ditanya sama kaumnya, ini suhuf, Injil, Quran, apa yang membuktikan kalau itu dari Allah? Nah, ya kan, isinya kan dari kitab suci itu nggak jauh-jauh dari akidah, tentang akidah. Kalau nggak tentang fikih seperti sholat, zakat. Kalau nggak tentang akhlak, berbuat baik sama orang tua, bersedekah. Kan nggak jauh-jauh kitab suci itu isinya itu. Hukum yang berkaitan dengan akidah, dengan fikih, ataupun dengan akhlak. Nah, kemudian nanti dimintai bukti, ini tahu dari mana? Ini buktinya mana kalau hukum ini yang berupa akidah, fikih dan akhlak ini dari Allah, ya. Buktinya apa? Buktinya adalah dengan mukjizat. Jadi dengan adanya mukjizat, ya, audiensnya yang diajak bicara itu ditunjukkan kepadanya bukti. Ini buktinya kalau aku ini adalah memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan, ya, Nabi mengaku aku adalah nabi membawa wahyu. Ya, ini nggak bisa dikatakan kalau nabi itu dibuktikan kebenarannya dengan teks kitab suci, nggak bisa. Misalnya ada seorang nabi ngaku nabi membawa kitab suci, saya diwahyukan, ya, kemudian mana buktinya kalau kamu adalah utusan Allah? Buktinya adalah kitab suci ini yang saya bawa mengabarkan saya adalah nabi, misalkan. Nggak bisa kayak gitu. Ya, nggak bisa. Misalnya gini, ada seorang si fulan, ya, mengaku nabi, kemudian dia bilang punya diwahyukan, kemudian nanti ditanya, kamu buktinya mana kalau kamu itu seorang nabi? Adalah dari wahyu yang saya bawa. Nggak bisa kayak gitu, nggak sah. Karena nanti jadinya begini, nabi membawa wahyu, wahyu mengatakan dia nabi, ya, atau kitab suci mengatakan dia nabi, ya. Kita tahu kitab suci itu benar, kenapa? Karena dari wahyu, ya. Kita tahu kitab suci itu benar karena dia dari Allah. Nah, kita mengetahui dia dari Allah dari mana? Dari kitab suci. Jadinya muter-muter. Jadi nggak bisa seorang nabi itu, ya, pembuktian kenabiannya dari teks kitab suci, nggak bisa. Pembuktian kenabian dia itu bukan dari teks kitab suci, ya, bukan dari informasi kitab suci, tapi dari mukjizat, ya. Oke, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Ya.
Jadi kenapa Allah turunkan mukjizat? Nah, pertama Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan mukjizat ini sebagai bayinat. Di dalam ayat lain dikatakan walaqad arsalna rusulana bil bayinat. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bayinat. Bayinat itu bukti. Yang dimaksud bayinat menurut para ahli tafsir adalah mukjizat. Jadi kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa mukjizat. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala membekali mereka dengan mukjizat? Adalah jawabannya di dalam surat An-Nisa 165, yaitu agar manusia itu tidak ada alasan untuk membantah lagi. Jadi nanti dibantah, ya Allah buktinya mana engkau mengutus rasul? Ya, sesuatu apa yang bisa menguatkan, yang bisa memastikan kalau orang yang mengaku nabi itu adalah memang utusan engkau benar ya Allah? Buktinya mana ya Allah? Maka di sini sama Allah dibekali para nabi itu mukjizat agar orang-orang yang diserukan oleh para nabi tersebut kelak di akhirat nggak bisa berhujjah lagi, nggak bisa berargumentasi lagi. Ya Allah, engkau belum mengutus rasul, saya mana tahu engkau mengutus rasul ya Allah, jangan azab saya, kata orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka untuk menutup celah itu Allah Subhanahu wa taala membekali para rasulnya dengan mukjizat. Ya. Sekali lagi ya, biar jelas. Jadi ya, Allah berfirman dalam ayat walaqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh telah kami utus para rasul kami dengan bayyinat. Bayyinat kalau diterjemahkan harfiah maksudnya bukti. Jadi rasul itu diutus ngebawa bukti kalau dia itu rasul. Ibaratnya surat perintah. Mana surat perintahnya? Kalau kita misalnya di dunia, urusan dunia, mana surat resminya engkau itu rasul? Itu namanya bayyinat. Para ulama mengatakan yang dimaksud bayyinat adalah mukjizat. Jadi mukjizat itu seperti surat resmi, surat mandat dari Allah kalau dia itu nabi. Nah, pertanyaannya kenapa ya Allah Subhanahu wa taala ya ketika mengutus rasul itu pakai surat mandat, pakai surat resmi, pakai bukti, pakai mukjizat. Kenapa? Jawabannya di dalam surat An-Nisa 165 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, rusulan mubasysyirin. Jadi kami mengutus para rasul yang memberi kabar gembira tentang neraka, tentang surga, kenikmatannya, wa munzirin, dan tentang neraka bagi mereka yang ingkar ya. Untuk apa? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Agar manusia itu tidak bisa berargumentasi lagi kalau dia ingkar kepada utusan Allah. Agar manusia ini nggak bisa ngeles lagi di akhirat kalau dia nggak beriman sama Allah. Jadi kalau nggak ada mukjizat, berarti kan nggak ada bukti. Nanti di akhirat kalau orang yang nggak beriman ditanya sama Allah, kenapa engkau nggak beriman sama risalahku? Manusia bisa aja ngeles, manusia bisa aja ngelak, ya ngebantah, berargumen. Ya Allah, jangan azab saya nggak beriman kepada engkau. Engkau nggak pernah menunjukkan bukti bahwasannya engkau mengutus para rasul agar kami beriman kepada mereka. Nggak ada buktinya, akan jadinya ngeles. Makanya untuk menutup celah itu Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada para rasulnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian ya, pertanyaannya, apa definisi mukjizat? Ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomat. Kalau di bahasa kitanya jadinya keramat. Ada yang namanya maunah, ada mukjizah, ada karomah, ada maunah. Bedanya apa? Nah, ini yang harus kita pelajari. Tadi kan kita bilang katanya para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa mukjizat sebagai bukti.
kalau mereka itu memang dapat mandat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan mukjizat? Inilah yang akan kita bahas. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa, ya, mukjizat itu dari segi bahasa adalah ya isim fa'il, ya. Isim fa'il itu yang menunjukkan pelaku. Ajaza yu'jizu. Asal katanya ajaz. Ajaz itu lemah. Kalau ajaz itu lemah, kalau ajaza melemahkan. Mu'jiz artinya dia sesuatu yang membuat lemah. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu ini di hadapan orang banyak, itu orang-orang lemah tidak bisa berbuat seperti itu. Itu di hadapan orang-orang itu nggak mampu untuk berbuat. Jadi dia melemahkan orang-orang di hadapan sesuatu ini, dia lemah, dia nggak bisa berbuat. Sehingga kalau dia nggak bisa berbuat, ya makhluk manapun nggak bisa berbuat, berarti di situ sebagai bukti kalau ini memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Ya. Jadi secara bahasa mukjizah, ya, dia asal katanya, intisari katanya itu dari kata ajaz, lemah. Kalau ajaza melemahkan, kemudian dipecahkan lagi, ditaruh imbuhan lagi. Imbuhan kan tadinya lemah. Kemudian melemahkan. Kemudian ditambah lagi imbuhan, sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang membuat lemah. Jadi mukjizat ini adalah satu perkara, ya, dia itu melemahkan orang yang ada di hadapannya. Orang yang ada di hadapan mukjizat, dia lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu dia secara bahasa. Ya, kalau keramat atau karomah itu secara bahasa artinya kemuliaan. Ya, berarti dari sini udah kita lihat ada perbedaan dari segi bahasa. Kalau mukjizat itu emang tujuannya menunjukkan audiens yang ada di depan Rasul itu lemah, nggak bisa berbuat. Kalau karomah secara bahasa itu artinya mulia. Artinya tujuan dari karomah ini untuk mengangkat kemuliaan seseorang di hadapan yang lain. Jadi beda ini, beda apa namanya? Intisarinya, substansinya. Kalau mukjizat untuk melemahkan, kalau karomah untuk menunjukkan kemuliaan seseorang. Kalau ma'unah secara bahasa artinya pertolongan, hanya dia pertolongan aja. Jadi seseorang itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia secara bahasa, baik mukjizah, baik karomah, baik ma'unah. Sekarang yang dimaksud mukjizah secara istilah itu apa? Ya. Mukjizat secara istilah perkara yang terjadi di luar kebiasaan. Nah, ini harus digarisbawahi, penting sekali. Ya. Perkara ya yang terjadi di luar kebiasaan. Ya. Kemudian terjadi dari seorang yang mengaku nabi. Jadi orang-orang mengaku nabi kemudian mengeluarkan sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah, sesuatunya itu bersifat menantang orang yang mengingkari kenabiannya. Jadi ada orang mengingkari, engkaukah nabi? Kami nggak percaya. Mana buktinya? Didatengin. Tuh buktinya. Kemudian buktinya itu membuat lemah orang yang di hadapannya. Wah, kami nggak mampu untuk mendatangkan seperti itu. Bahkan semua makhluk nggak mampu. Nah, dan kejadian tersebut sebagai penguat kenabian, pembuktian kenabian. Ya, nanti kita jelaskan satu persatu daripada kalimatnya. Ya, jadi ada beberapa poin di sini di dalam definisi mukjizat. Pertama, ya, di luar kebiasaan. Yang kedua, pada seorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, ada sifat menantang. Yang ketiga, sesuatunya ini memang membuktikan. Bukan malah sebaliknya, ya. Kita bahas satu-satu. Jadi perkara yang di luar kebiasaan. Ingat, jadi mukjizat ini bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal.
Jadi di luar kebiasaan, bukan di luar akal. Jadi nggak ada yang namanya mukjizat itu sesuatu yang nggak masuk akal. Lantas bagaimana dengan mukjizat-mukjizat kayak Nabi Isa, Nabi Musa membelah lautan? Kita katakan itu bukan tidak masuk akal, ya, karena akal masih belum tahu sebab akibatnya. Gimana caranya tongkat bisa ngebelah lautan? Akal belum tahu sebab akibatnya di mana. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu sebabnya, maka akal akan memahaminya. Ya, sekali lagi ya. Jadi mukjizat itu perkara yang di luar kebiasaan, bukan yang di luar akal. Dalam artian sebenarnya akal bisa memahami, hanya saja Allah Subhanahu wa taala ya merahasiakan sebab akibatnya. Kayak Nabi Isa menghidupkan orang mati. Akal ya belum nyampe ke situ. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala buka hijabnya, rahasianya, akal akan paham. Oh, seperti itu. Nabi Musa ketika mengepakkan tongkatnya di Laut Merah dan terbelah, akal belum nyampe ke situ, belum tahu sebabnya, karena Allah masih menghijabkan, ditutup. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka, akal akan memahaminya. Contoh kecil aja, Nabi Muhammad berisra dari Mekah ke Palestina dalam satu malam. Ini juga termasuk mukjizat. Nah, di zaman Rasul itu yang dengar orang ketawa. Ya, ini gimana caranya? Dari nggak usah mi'rajnya dulu, nggak usah pergi ke langitnya dulu. Dari Mekah ke Palestina aja dulu orang udah nggak percaya. Bagi yang hatinya lemah. Gimana caranya? Satu malam, kurang dari satu malam, bisa pergi ke Palestina, Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram. Itu waktu itu Allah Subhanahu wa taala belum ngebuka, tabirnya belum dibuka oleh Allah, hijabnya belum dibuka. Seiring berjalannya waktu di zaman sekarang, oh ternyata mungkin dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Jangankan satu malam, itu kalau pakai pesawat jet paling cuma sejam pulang pergi. Artinya Allah Subhanahu wa taala mulai ngebuka hijabnya. Jadi akal bisa oh iya, kalau pakai kendaraan yang kecepatannya sekian, ya, bahan bakarnya sekian, ya, mesinnya begini, bisa. Nah, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan binatang yang punya mesin sekencang itu, bahkan lebih kencang, yang lebih nyaman dari pesawat. Itu bukan hal mustahil bagi Allah. Nah, akhirnya kan akal, oh iya ternyata bisa. Di situ belum Allah singkap tabirnya pada zaman jahiliyah. Makanya kata Allah, makanya itu sebenarnya hakikatnya kejadian Isra di zaman Rasulullah sebagai ujian bagi para orang-orang Quraisy. Makanya yang waktu itu pertama kali beriman adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau Nabi Muhammad mengklaim lebih dari itu, saya tetap percaya. Jadi benar-benar imannya Siddiq, membenarkan Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan, kok bisa Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai tetap beriman terhadap hal yang Allah belum singkap di hadapannya? Jawabannya adalah kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat Rasulullah adalah perangai yang sangat jujur, tidak berani berbohong sepatah kata pun, ya, logikanya jika dia nggak berani berbohong atas nama manusia, apalagi berbohong atas nama Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar statusnya dia udah percaya adanya Allah. Dia udah percaya adanya pencipta alam semesta.
Maka ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perangainya jujur, ya, perangainya tidak pernah berkhianat sedikit pun, dan Nabi Muhammad tidak pernah tercoreng dengan perbuatan jahiliyah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat orang ini nggak pernah tercoreng dengan perbuatan jahiliyah sedikit pun, tidak pernah berbohong sedikit pun, satu huruf pun, berkhianat tidak pernah. Jikalau itu semua dia tidak pernah berbuat atas nama manusia, apalagi atas nama Allah. Maka di sini ada dialektika yang terjadi di dalam pikirannya atau di dalam jiwanya Sayyidina Sayyidina Abu Bakar, tapi nggak diungkapin. Ya, kalau kita mau susun dialektikanya menjadi silogisme, jadi makanya kita katakan pada pembahasan ilahiyat kemarin, kok ada silogisme? Emang dulu sahabat nggak pakai secara istilah, tapi dialektika itu terjadi. Seperti nanti yang akan saya sebutkan kisahnya Walid bin Mughirah. Dia begitu takjubnya sama Al-Quran. Nah, jadi di sini yang mau saya tekankan, yang namanya mukjizat itu bukanlah perkara yang irasional, tapi suprarasional. Dia di luar kebiasaan. Biasanya sih begini, terus jadi begini. Ya, jadi di luar kebiasaan. Yang di luar kebiasaan bukan berarti sesuatu yang tidak masuk akal. Boleh jadi di luar kebiasaan, tapi kita belum memahaminya. Itu yang harus kita pahami dan mukjizat. Kemudian terjadi dari seorang yang mengaku nabi. Beda dengan karomah. Karomah itu dari seorang yang mengaku wali. Kemudian Allah tunjukin tanpa sengaja. Maksudnya tanpa dituntut. Ya, tiba-tiba muncul karomah. Karomah itu benar ada, keramat itu benar ada, benar ada. Kaum muslimin wajib percaya nggak? Ya, semua ulama mengatakan kaum muslimin wajib percaya dengan karomah, keramat. Jadi beneran para wali itu punya keramat, beneran. Bahkan Ibnu Taimiyah juga ya mewanti-wanti orang yang mengingkari karomah. Karomah itu ada. Jadi yang diceritakan para wali karomah itu atau keramat ada nggak? Ada. Memang nanti ada yang ceritanya itu benar, ada yang ceritanya dibuat-buat. Cuman yang jelas karomah itu ada. Ya, sekali lagi. Jadi karomah itu ada. Itu untuk menunjukkan seseorang itu memang wali. Ya, seperti karomahnya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Beliau ini masya Allah ya dijuluki Sultanul Aulia, ya pemimpin penguasanya para wali karena saking tinggi ilmunya. Ya semua mengakui, mau dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari golongan Salafi, dari golongan Syiah, apapun itu mereka mengakui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Boleh Al-Jailani atau Al-Jilani atau Al-Kailani, keilmuannya yang luar biasa. Jadi ketika beliau dulu ingin dites oleh ulama di Baghdad, dulu Baghdad itu menjadi pusat daripada peradaban Islam. Nah, adat istiadatnya kalau orang yang dikenal sebagai ulama, sebagai ilmuwan, sebagai orang yang alim, itu dites dulu sama para ulama. Sama para ilmuwan dites. Di mana? Di satu forum isinya ulama semua. Jadi zaman waktu Islam berjaya tuh nggak sembarangan orang ngaku dirinya ulama. Jadi gelar ulama itu bukan gelar dari masyarakat, tapi gelar dari ulama. Imam Bukhari dapat gelar imam, dapat gelar ulama dalam ilmu hadis, bukan orang awam yang gelarinnya, tapi memang para ulama. Ibaratnya ya ada seorang dokter yang ahli. Ya, harusnya dia tuh gelar dokter, ahli dokter itu bukan dari orang awam. Tapi harus dari dokter juga. Dokter yang lain ngaku, oh ini bener dia dokter. Nah, itu baru gelarnya sah. Kalau yang terjadi di masyarakat, belum dites ulama, kemudian
digelarinya sama orang awam ulama. Sebenarnya gelar ini kurang sah, nggak sah sebenarnya. Ibaratnya kita ya ada seorang dokter digelarinya oleh siapa? Misalnya yang menggelarinya adalah anak-anak SD, ya nggak sah. Anak SD mana ngerti gitu. Yang gelarinnya harus dokter lagi. Begitu juga di Baghdad dulu. Ada nama yang terkenal, namanya Syekh Abdul Qadir. Kata ulama Baghdad, panggil dia. Panggil, semua ulama di Baghdad berkumpul. Ada 1000 orang. Begitu pintu majelisnya dibuka, Syekh Abdul Qadir Jailani baru masuk ke majelis, itu dari dada ulama-ulama di Baghdad keluar cahaya, putih. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani duduk di bangku persidangan. Ya kayak gini, di depannya ulama semua, pengen ngasih pertanyaan. Belum ngasih pertanyaan, ulama-ulama di sana satu-satu, Syekh Abdul Qadir Jailani udah ngejawab masing-masing pertanyaan sebelum ditanyakan. Wah, gimana caranya? Nah, ini karomah. Jadi keluar dari pas masuk pintu dibuka dari dada para ulama keluar cahaya putih. Nah kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani begitu duduk, udah tahu apa yang ditanyakan, langsung dijawab. Kita, wah emang bisa begini ya? Ah ini karomah. Kayak misalnya seorang yang soleh, ya nanti wali ada kriterianya. Nggak sembarang orang juga ngaku wali. Salah satunya dia harus istiqomah dalam syariat. Ya, sholat berjamaahnya nggak pernah ketinggalan, puasanya kenceng, nggak pernah makan yang syubhat, apalagi yang haram, syubhat aja dijauhin. Ya, makanya nanti dia ada orang datang, kamu mau ini, dia udah tahu duluan. Itu tahu dari mana? Allah ngasih ilham. Bukan dia dari kerjasama sama jin, beda sama dukun nanti. Kalau dukun kerjasama sama jin. Kalau dia dapat dari mana? Dari ilham. Tiba-tiba orang yang datang dia tahu aja, kamu mau ini begini harusnya begini. Nah itu dia karomah. Jadi nggak sembarangan orang, ini juga ada kriterianya wali. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani begitu, karomahnya banyak. Salah satunya yang tadi. Jadi orang Islam itu percaya dengan yang adanya karomah. Jangan sampai kita mengingkari karomah. Bisa-bisa ujungnya kekufuran. Kayak waktu perang salib, ada seorang wali namanya Syekh Ahmad, Sidi Syekh Ahmad Al-Badawi. Ya, kaum muslimin ditawan sama tentara salib, semakin berkurang. Kemudian didoakan oleh Sidi Syekh Ahmad Badawi. Itu yang tadinya ditawan di camp tentara salib, balik lagi di camp kaum muslimin dalam keadaan dirantai. Wah, kok bisa ada kayak gitu? Itu karomah. Dan itu terjadi, orang muslim harus percaya. Itu terjadi yang membuktikan seorang itu wali. Nah, tapi memang begitu ada banyak, bukan ada ya, banyak cerita-cerita tentang karomah yang diada-adakan. Nah, makanya kita harus dari sumber yang terpercaya. Jadi kita kembali lagi, kalau mukjizah itu kembalinya kepada orang yang mengaku nabi dan dia kapan aja bisa. Kalau karomah itu dia nggak punya wewenang. Jadi Allah yang ngasih tunjuk, kapan-kapannya. Nah, kemudian bersifat menantang. Mukjizat ini sifatnya menantang. Ya. Jadi menantang artinya ya seakan-akan mukjizat ini berkata, "Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa kayak gini?" Nggak ada yang bisa. Jadi mukjizat itu sifatnya nantang. Kayak Nabi Isa menghidupkan orang mati. Seakan itu nantang. Ayo, siapa dari manusia yang bisa menghidupkan orang mati? Nah, itu nantang. Al-Quran juga nantang, makanya Al-Quran itu nantang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Kata Quran, katakanlah wahai Nabi Muhammad, seandainya manusia dan jin bersatu padu ingin membuat seperti Quran, maka mereka nggak akan mampu. Itu kan nantang. Jadi Quran itu nantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, kalau kalian ragu terhadap yang kami turunkan berupa Al-Qur'an, fa'tu bi suratin min mithlih. Ya, datangkan yang semisal Al-Qur'an. Jadi nantang. Mukjizat itu sifatnya nantang. Karena nantang inilah mukjizat itu menjadi pembukti kalau dia benar. Kalau nabi yang mengklaim itu benar. Nah, kemudian kejadian tersebut sebagai penguat kenabiannya.
Ada sesuatu yang di luar kebiasaan terjadi, kemudian dari orang yang mengaku nabi sifatnya menantang, tetapi malah membuktikan kebohongannya. Seperti apa? Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab bilang, berubahlah jadi ular, malah jadi kodok. Ya. Berubahlah jadi ini, malah jadi yang lain. Ya. Kemudian misalnya berubahlah jadi burung, malah jadi ular. Nah itu kan gak sesuai sama realita. Ini namanya bukan mukjizat. Ini namanya pembuktian kalau dia bohong. Nabi Muhammad disuruh buktikan belah bulan, belah, cek. Ya, Nabi Muhammad ya disuruh membuktikan kenabiannya, dikeluarkan air dari jari jemarinya, keluar. Orang-orang pada wudhu dan minum. Nah, kalau ada yang misalnya ngaku nabi terus kita bilang, coba mukjizat ente apa? Ya. Coba misalnya ente buat tongkat ini jadi ular, terus dia bilang berubah jadi ular, enggak berubah, itu bukan mukjizat. Atau berubah jadi ular, malah jadi cacing, bukan mukjizat. Iya, makanya yang ngaku kemarin sebagai nabi Ahmad Musedeng, ya saya bilang Ahmad Musedeng karena memang benar sampai derajat sedeng. Dia mengaku nabi tapi nggak ada buktinya, nggak ada. Nanti dia ngalor ngidul kemana? Nggak ada kan buktinya. Mirza Ghulam Ahmad yang ngaku nabi, buktinya mana? Dia meninggalnya lagi di WC, di tempat sehina-hinanya. Masa nabi begitu? Ya kan? Mukjizatnya apa Mirza Ghulam Ahmad? Nggak ada. Dari semua orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, nggak ada yang datengin mukjizat. Coba siapa? Dan mukjizat ini harus bersifat melemahkan. Artinya orang manapun, dukun manapun, jin manapun, manusia manapun nggak bisa mendatangkan semisalnya. Kayak ngebelah bulan. Coba orang sakti mana? David Copperfield nggak bakalan bisa. Siapa lagi yang bisa? Nggak bakalan bisa semuanya. Dan membelah bulan itu bukan sihir. Buktinya apa? Seandainya membelah bulan itu sihir, maka orang yang di Mekah ngelihat kebelah dan orang yang di luar Mekah nggak ngelihat kebelah. Karena sihir itu tipuan. Ternyata orang-orang Quraisy nanya sama orang-orang yang baru datang masuk ke Mekah. Belum ditanyain sama orang Quraisy, kamu ngelihat bulan terbelah apa enggak? Orang yang datang dari luar Mekah udah ngabarin, kami melihat sesuatu fenomena yang sangat aneh, yaitu bulan itu terbelah. Nah, berarti itu bukan sihir. Kalau sihir itu di tempat itu aja, sulap itu di tempat itu aja. Tapi orang yang dari gurun dari mana-mana ngelihat memang terbelah, berarti beneran terbelah. Coba sekarang jin mana yang bisa ngebelah rembulan? Kemudian dukun mana yang bisa? Pesulap mana? Tukang sihir mana? Nggak ada yang bisa. Maka itu mukjizat. Nah, disinilah yang membuktikan Rasul itu sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika udah ada bukti, maka orang yang mendengar itu adalah nabi dan nggak mengikutinya di hari kiamat nggak selamat alias masuk neraka. Itu aturannya. Maka orang yang udah sampai kepadanya ada nabi terakhir namanya Nabi Muhammad, dia punya mukjizat, dia tahu mukjizatnya ini, nggak beriman, ya wassalamualaikum. Itu aturannya. Itu aturan dari agama kita. Jadi kita nggak usah juga ya berkelit bagaimana orang yang nggak mengakui kerisalahan Nabi Muhammad sementara dia tahu, biar dimasukkan ke surga. Ini ada sebagian umat Islam yang ingin berusaha begitu. Nah, ini yang terjadi sekarang ya. Jadi mukjizat ini dengan sifat-sifat tadi ya. Kemudian kita lanjut. Pertanyaannya, mukjizat Nabi Muhammad itu apa? Ya, mukjizatnya apa? Ya, di sini ada dari qasidah burdah ya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Busiri. Ini qasidah tentang pujian terhadap Nabi Muhammad. Ya, bunyinya wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa inna ma tasalat min nurihi bihimi. Ya, dan semua mukjizat yang didatangkan para rasul itu bersambung sama Nabi Muhammad. Maksudnya bersambung apa? Nabi Muhammad juga diberikan. Jadi para nabi yang dulu dikasih mukjizat banyak, kayak Nabi Musa, Nabi Isa, juga dulu Nabi Muhammad pernah terjadi. Bahkan Nabi Muhammad punya mukjizat yang lebih banyak dari para nabi yang dulu.
Bahkan Nabi Muhammad punya mukjizat yang kekal. Kalau Nabi yang dulu sifatnya mukjizatnya hanya di zamannya. Kita nggak bisa melihat mukjizatnya Nabi Isa. Kita nggak bisa merasakan mukjizatnya Nabi Musa. Tapi kita umat Islam bisa merasakan mukjizatnya Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Maka mukjizat Nabi Muhammad kekal. Dalam artian sampai akhir zaman. Tidak hanya di zamannya. Ya. Nah, pertanyaannya kan gini. Risalah Nabi Muhammad itu terakhir. Setelah Nabi Muhammad nggak ada Nabi lagi. Berarti mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad harus kekal juga. Harus abadi juga sampai hari kiamat. Karena kalau mukjizatnya sebatas di zaman Nabi Muhammad saja, ya, maka nanti yang hidup di tahun 2022, lah mana buktinya kalau Nabi Muhammad itu Nabi? Kan saya nggak ngalamin. Bisa aja dia menjadi ingkar, ya. Maka di sini mukjizat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu sifatnya abadi, harus abadi, ya. Kemudian apa yang mukjizat Nabi Muhammad itu abadi? Maka mukjizatnya adalah Al-Quran. Jadi yang membuktikan Nabi Muhammad itu sebagai Nabi adalah adanya Al-Quran. Pertanyaannya, kan tadi di awal pengajian katanya nggak bisa Nabi itu membuktikan kenabiannya dengan teks kitab suci. Ya ini bagaimana? Ya maksudnya di sini mukjizatnya Al-Quran bukan informasi Al-Quran bahwasanya beliau itu Nabi, tapi dari segi yang lain. Kita bisa tahu Al-Quran itu mukjizat itu dari segi yang lain, bukan dari segi informasi misalnya Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, bukan dari situnya, tapi dari segi yang lain. Apa segi kemukjizatan Al-Quran itu apa? Nah ini yang akan kita bahas. Apa sih segi kemukjizatan Al-Quran? Ya, segi kemukjizatannya bisa kita bagi dua. Ada segi kemukjizatan Al-Quran yang bersifat umum, ya artinya semua orang lintas zaman itu bisa memahami, bisa melihat, bisa merasakan. Ketika mereka melihat, memahami, dan merasakan, berarti sudah ada bukti bagi dia kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada yang bersifat khusus, mukjizat, segi kemukjizatan Al-Quran bersifat khusus yang bisa difahami oleh orang tertentu. Ya, kalau yang bersifat umum, ya, contohnya berita tentang hal masa depan yang itu terjadi secara pasti dan detail. Contoh kecilnya yang ada di surat Rum, bahwasannya Romawi akan menang di satu daerahnya begini dalam jangka waktu sekian detail, dan terjadi secara detail. Apa yang dikabarkan Quran persis. Maka itu bukti bahwasannya, bukti juga buat kita yang ada di zaman sekarang. Kalau kita belajar sejarah, ya, oh iya berarti benar. Ya, bahwasannya ini terjadi memang. Makanya umat Islam itu didorong buat belajar, cari tahu di mana kemukjizatan Quran. Oh, ternyata di sini. Makanya nanti orang kafir, ya, yang tidak beriman, tapi dan dia nggak tahu ada agama terakhir yang Allah utus, ya, ada orang kafir nih, dia nggak tahu ada agama terakhir di bawah Nabi Muhammad punya mukjizat, penutup para nabi, penutup dari semua agama. Itu kira-kira selamat nggak di akhirat? Nah di sini jadi pembicaraan ulama. Kata para ulama, kalau dia punya kemampuan untuk belajar dan mencari tahu, sedangkan dia nggak mencari tahu dan nggak belajar, nggak selamat. Di zaman sekarang, misalnya orang hidup di Los Angeles, dia taruhlah nggak tahu, tapi dia mungkin buat belajar, dia cari di internet mungkin, dia ngakses informasi mungkin, dia nggak belajar, nggak selamat. Itu namanya tarkun nazar. Ya, kecuali orang yang hidup di atas gunung, dia nggak pernah dengar
lingkungannya primitif, nggak ada berita yang nyampe ke sana. Dia juga kalau disuruh mencari tahu, nggak bisa. Ada kan orang yang hidup primitif di sebelah selatan India tuh ada pulau kecil tuh, itu isinya orang primitif semua, nggak gabung sama manusia modern. Ya, dia nggak punya kemampuan, nggak punya akses kemana-mana. Nah, ini yang dimaafkan. Dan dia nggak tahu ada nabi terakhir, dan dia nggak tahu ada Al-Quran, dan dia nggak tahu ada Nabi Muhammad, dan dia nggak bisa membahas kemana-mana, dia terisolasi. Maafkan. Tapi kalau orang yang mampu, dia nggak mencari tahu, nggak selamat. Makanya orang Islam itu disuruh mencari tahu. Makanya kita katakan dulu di awal-awal majelis, kita ini diperintahkan Allah untuk memahami tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ketahuilah kan perintah. Artinya kita didorong belajar gimana bertauhid, belajar gimana mentauhidkan. Maka dasar agama Islam itu adalah dasar yang mendorong kita buat belajar, pahami, menuntut ilmu. Agama Islam itu agama yang mendorong kita buat menuntut ilmu, belajar. Nah, kita nih bisa tahu mukjizat Al-Quran dengan belajar. Salah satunya berita tentang masa depan. Yang kedua, syariat yang Al-Quran bawa itu bisa dipakai di mana aja, di golongan apa aja. Kemudian yang ketiga paling penting, Nabi Muhammad ummi. Al-Quran dengan kehebatannya, ternyata Nabi Muhammad ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak pernah tersentuh dengan kebudayaan yang di luar. Artinya kalau dibilang Nabi Muhammad nyontek ya, nggak bisa. Mau nyontek dari mana? Nabi Muhammad ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bahkan lingkungannya Quraisy, Arab pada waktu itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi mau nyontek dari mana? Persia dulu nggak masuk ke Arab. Romawi dengan kebudayaannya dan dengan pemikiran orang-orang Yunani, Aristoteles dan Plato nggak masuk ke Arab. Jadi mau nyontek dari mana? Mau nyontek dibilang, oh ini dari ajarannya Aristoteles, nggak bisa. Oh ini dari ajarannya Siddhartha, nggak bisa. Oh ini dari ajarannya Brahma, nggak bisa. Jadi nggak bisa. Ini udah termasuk mukjizat. Maka kita harus pahami, Nabi Muhammad itu ummi, itu sengaja dibuat Allah sebagai bukti kalau itu memang Al-Quran, itu dari Allah. Itu yang harus dipahami umat Islam. Jadi na'udzubillah, jangan dipahami Nabi Muhammad ummi itu sebagai sesuatu yang buruk. Justru itu sebagai pembuktian lah kalau dibuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang kutu buku, orang yang suka menelaah buku-buku, orang yang pandai membaca. Wah, tuduhan kanan kiri datang. Dari mana nih Al-Quran? Wah, nih nyontek. Nabi Muhammad ini orang jenius. Dalam artian kutu buku, suka baca, suka ini menelaah. Nih ajaran misalnya berbuat baik sama orang tua, ini asalnya dari ajaran misalnya Brahma nih. Ini dari ajaran sini nyontek nih sebenarnya nih. Tuh, kan jadi tuduhan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Nabi Muhammad yang dibuat ummi, tapi lingkungan sekitarnya Arab. Pada waktu wahyu ini turun 90% ummi. Dan yang bisa baca dan bisa nulis itu bukanlah, waktu di Arab itu yang bisa baca dan bisa nulis bukanlah orang yang kutu buku. Jadi nggak ada tuduhan lagi. Ini mukjizat terbesar. Maka ada orang yang tahu mendengar, ada risalah yang datang dari negeri Arab yang pada waktu itu tidak ada kebudayaan, tidak ada peradaban, dan membawa kitab suci yang begitu agung. Ya, kemudian ada orang yang mengklaim dirinya nabi. Nah, setelah orang dengar seperti itu, maka dia dituntut untuk beriman dan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak menerima dakwahnya nggak selamat. Nah, apakah Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan dicela? Enggak. Allah sudah memberikan bukti. Nah, itu yang bersifat umum. Ada yang bersifat khusus. Bersifat khusus ini adalah susunan bahasa sastranya. Al-Quran bukan kayak sastra, tapi Al-Quran punya nilai sastra yang tidak tertandingi. Nah, jadi para sahabat dulu, para orang kafir Quraisy, ketika mendengar kehebatan Al-Quran, terkagum-kagum. Nah, ini yang bisa pertama adalah
orang Arab yang jiwa kearabannya asli. Orang Arab sekarang saya nggak bicara, karena orang Arab sekarang banyak yang nggak paham bahasa Arab itu sendiri. Jadi saya bicara orang Arab zaman jahiliyah, yang Arabnya itu masih asli. Arab itu punya kelebihan dalam kefasihan. Jadi ketika mereka mendengar, Masya Allah, ini nggak mungkin dari jin, nggak mungkin dari manusia, nggak mungkin dari malaikat. Ini yang bisa sefasih ini, sehebat ini, menggetarkan jiwa, mau nggak mau dari Allah. Kalau itu dari Allah berarti Nabi Muhammad benar. Makanya di sini Walid bin Mughirah, ya, itu ketika mendengar Al-Quran, ya, dia langsung berkumpul kepada para sahabatnya, ya, kepada orang kafir Quraisy. Kata Walid bin Mughirah, wallahi laqad sami'tu min Muhammadin kalaman anifan ma huwa min kalamil insi wala min kalamil jinni. Ya, demi Allah wahai kaumku, di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab dan semua orang-orang kafir Quraisy. Kata Walid bin Mughirah apa? Demi Allah, saya tadi mendengar ucapan dari Muhammad, ya, ucapannya ini ma huwa min kalamil insi. Nggak bisa, ini datang dari manusia nggak ada yang bisa. Ya, kenapa dia bisa sampai mengucapkan ini? Karena dia merasakan sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa yang dikandung oleh Al-Quran. Ya, karena dia mempunyai, ya, skill tersebut. Kita orang yang bukan Arab bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara belajar ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Makanya kalau kita belajar ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah, kita akan semakin yakin Al-Quran itu dari Allah. Wah, hebat ini Al-Quran. Jalannya cuma itu. Nah, ini Walid bin Mughirah katanya, ma huwa min kalamil insi wala min kalamil jinni. Yang saya dengar itu nggak mungkin. Yang saya dengar dari Muhammad itu nggak mungkin dari ucapan jin dan nggak mungkin dari ucapan manusia. Inna asfalahu lamughdik. Ya, ya, inna asfalahu. Ya, maksudnya kalimat awalnya itu sungguh manis. Wa inna a'lahu la musmir. Sedangkan atasnya, jadi dia ngibaratin seperti pohon. Akarnya itu begitu kuat. Atasnya itu menimbulkan buah. Jadi dia ibaratnya mengibaratkan firman Allah Al-Quran itu seperti pohon. Akarnya kuat, atasnya itu mempunyai buah. Jadi itu menunjukkan perasaan dia ketika mendengar begitu takjub, begitu hebat kalam Allah. Nah, kalau kita kan gak ngerasain begitu. Kalau kita dibacain Bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa sampai ayat 50, ngantuk kita begini kan. Kenapa? Ya karena kita gak ngerasain hebatnya. Kalau kita mau ngerasain hebatnya, tadi caranya satu-satunya itu. Gak bisa dari terjemah Quran. Belajar nahu, belajar sorof, belajar balaghah, itu jalannya. Itu orang yang sudah belajar. Alhamdulillah, saya bukannya membanggakan diri. Sebelum saya belajar ilmu ini, dengan setelah saya belajar ilmu ini, lebih nikmat baca Al-Quran setelah saya belajar ilmu nahu, sorof, dan balaghah. Itu 5 juz gak kerasa di kuping. Karena Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Beda sama yang nggak paham. Baru 50 ayat, begini kan. Ya, kenapa? Ya karena nggak paham. Udah ngantuk gini, wah, ya. Ya kalau ada ayat tentang neraka ya mungkin dia bisa lah paham sedikit. Tapi dia kan nggak paham ke dalam-dalamnya. Kalau yang dia belajar, apalagi yang dia memang tahu skillnya hebat, wah dia bisa sampai ke dalam-dalam. Makanya si Walid bin Mughirah sampai ngegambarin begini. Ini tadi saya dengar ucapan dari Muhammad. Ucapannya itu akarnya kuat, ke atasnya menimbulkan buah. Nah ini kan perasaan yang begitu takjub gitu. Ini kalam nggak mungkin nih dari manusia, nggak mungkin dari jin. Nah itu segi kemukjizatan Quran tuh. Ya, wa inna lahu lahalawah. Kalau didengerin dia begitu manis. Wa inna alaihi latilawah. Dia itu begitu memesona. Oh, ini perasaannya dia luar biasa. Ya, tapi sayang Walid bin Mughirah nggak ditakdirin Allah buat beriman. Ya, mati dalam keadaan kufur. Ya, jadi orang kafir Quraisy itu tahu kehebatan Quran itu tahu. Ya, tapi begitu juga kalau Allah tidak ngasih hidayah ya mau gimana lagi. Jadi udah ada di depan mata bukti. Udah ada nih buktinya ini. Tapi hidayah Allah nggak turun, ya udah mau berbuat apa? Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha, memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki.
Kadang-kadang buktinya udah ada, ya nyata, kuat, tapi kekeh. Ya, itu kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terus katanya apa? Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi. Ya. Dan kalamnya, ucapannya tadi itu sungguh tinggi dan gak ada yang lebih tinggi darinya. Nah, inilah yang dinamakan mukjizat dari segi kebalagohan, dari segi sastranya Al-Quran. Jadi orang begitu mendengar luar biasa. Ya. Kemudian Walid bin Mughirah summan sarafat. Ya. Kemudian dia pergi dari majelis orang-orang Quraisy. Pergi kenapa? Karena dia bingung, aduh mau ngungkapin apa lagi, ini udah luar biasa banget ini kalamnya. Katanya begitu. Ya. Dia ngumpulin lagi orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ini, buruan. Ente udah pada tahu Muhammad itu membawa kalam. Tapi saya bingung nih. Nanti kan mau ada bulan haji. Bulan haji ini orang-orang dari seluruh Arab bakalan ke Mekah. Kita nih malu kalau agama ayah kita ditinggalin, ngikutin Muhammad, kita malu. Kita bilang Muhammad itu sebagai apa ya ke orang-orang? Ada orang yang bilang, kita bilang aja orang gila. Apakah kamu pernah lihat Muhammad itu berkata sesuatu yang menunjukkan dia gila? Kata orang Quraisy, enggak. Kalau gitu apa dong? Ada yang bilang, kalau gitu penyair. Kata Walid bin Mughirah, emang ente pernah dengar Muhammad itu bersyair? Enggak. Kalau gitu apa dong? Tukang bohong, pendongeng. Emang ente pernah dengar Muhammad itu pembohong, tukang dongeng? Enggak. Jadi orang udah bingung. Habis itu udah mentok, Walid bin Mughirah nggak ketemu jawaban, pergi lagi dia dari majelisnya. Dia bingung, mikirnya apa lagi. Jadi ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Berarti pintu satu-satunya emang ini utusan Allah. Tapi karena hidayah Allah nggak turun, ya mau gimana lagi. Jadi Walid bin Mughirah nggak dapat hidayah dari Allah. Nggak sempat beriman. Makanya kita yang masih bisa ke masjid, masih dengerin pengajian, itu hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Kita mohon semoga sampai akhir hayat. Bahkan pamannya Nabi Muhammad yang begitu sayang dan tahu Nabi Muhammad itu Nabi, nggak sempat ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal tahu. Kenapa? Karena gengsi. Makanya sifat gengsi ini kadang-kadang nutupin jalan hidayah. Gengsi, sombong. Kemudian apalagi serakah. Kalau orang Yahudi gengsi, jadinya nutupin. Makanya maghdubi alaihim, dimurkai. Atau sifat serakah, takut kekuasaannya diambil. Itu nutupin jalan hidayah. Sifat gengsi, sombong, ya takut kekuasaan, itu menjadi penghalang orang mendapatkan hidayah. Walaupun Allah sudah datangkan bukti. Jadi ini adalah mukjizat Al-Quran. Nah, di sini ada gerakan penyelewengan mukjizat. Baik, saya akan cepat aja, ringkas saja. Tadi kita udah ketahui bahwasannya mukjizat itu di luar kebiasaan. Nah, ada agen, ya, ada gerakan waktu zaman penjajahan Inggris di Mesir, itu mereka menemukan kalau Al-Azhar ini menjadi benteng. Al-Azhar itu, ya, saya cerita Al-Azhar sono, bukan Al-Azhar yang sini. Al-Azhar emang di sana doang. Itu Al-Azhar itu benteng umat Islam. Ketika dia melihat orang Inggris penjajah, ini orang-orang, ya bahasa mereka, berpegangan sama Al-Azhar. Ibaratnya terdoktrin ya kan? Dan mereka pemikirannya begitu kolot. Jadi gimana kita ini mau gerakan biar mengubah itu semua? Modernisasi. Tapi ingat, modernisasi di sini tanda kutip. Modernisasi sehingga dogma-dogma agama yang nggak masuk di akal menurut mereka, yang nggak masuk di dalam kebiasaan, itu gimana caranya ditakwilin biar sesuai sama akal. Ya, ini akal dalam tanda kutip maksudnya mereka, ya, bukan akal artinya ajaran Islam nggak masuk akal, tapi yang mereka maksud gimana caranya nih ajaran-ajaran seperti mukjizat ini jangan diyakini lagi oleh kaum muslimin. Nabi Muhammad membawa mukjizat, jangan diyakini sebagai mukjizat, tapi yakinilah Muhammad sebagai orang jenius, orang cerdas. Jadi Nabi Muhammad segi kenabiannya pengen disingkirin.
Jadi ganti Nabi Muhammad sebagai sosok jenius, politikus, cerdas, ilmuwan. Jadi segi kenabiannya singkirin. Kenapa? Otomatis kalau orang lupa segi kenabiannya, maka lupa Nabi Muhammad sebagai nabi. Yang diingat Nabi Muhammad orang jenius, orang pintar, orang ini, orang ini. Tapi segi kenabiannya dilepasin, ini bisa berujung kepada kekufuran. Nah itu dia yang dimau begitu. Ini saya cantumin di sini. Ini dinukilkan di dalam bukunya Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi yang dimaksud modernisasi dia itu begitu. Ajaran Islam yang bersifat tadi ada kemukjizatan, karomah, itu dihindari. Biar nanti ujungnya orang-orang makin gak percaya sama mukjizat. Kalau orang gak percaya sama mukjizat, ya berarti gak percaya sama risalah. Kalau orang gak percaya sama risalah, ya berarti kufur. Makanya nih di dalam buku yang lain dikatakan ini biar gimana caranya orang Islam tapi kehidupannya ateis. Gimana caranya? Akhirnya mereka masukkan kalau mukjizat dari Nabi Muhammad tadi yang saya katakan itu dikatakan mereka ditanamkan di dalam otak mereka, mukjizat itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalaupun kita mau bicara mukjizat Nabi Muhammad yang sesuai aja sama ilmu pengetahuan, jadi ditabrakin sama dia. Padahal dari awal tadi sudah dikatakan nggak ada yang nabrak antara ilmu pengetahuan, antara akal dengan mukjizat. Tapi ini ditabrakin karena ilmu pengetahuan versi dia, bukan versi kita. Makanya keilmuan setelah umat Islam menguasai, kemudian runtuh dan berpindah ke Barat, itu ilmu itu jadi basic. Jadi seakan landasan orang menjadi ateis. Beda sama ilmu pengetahuan yang dulu kita kuasai di zaman Islam berjaya. Makanya umat Islam harusnya tahu, yang mempelajari karya-karya ulama kita, ilmuwan kita. Jangan kita cuma sekedar tahu, oh dulu kita punya ilmuwan namanya Al-Khawarizmi. Oh dia penemu ini. Udah sekedar itu. Baca karyanya enggak? Oh dulu kita ada Ibnu Sina, dokter dia diakui Eropa. Emang pernah baca karyanya? Enggak. Ya udah. Coba baca, belajar. Jadi umat Islam nggak ada yang ke situ. Nah ketika kita berjaya, nggak ada yang istilahnya ilmu nabrak sama wahyu. Justru ilmu sebagai pembukti dan penunjang wahyu itu benar dari Allah. Tapi ketika berpindah ke Barat ini punya agenda. Jadi ditabrakin ilmu pengetahuan dengan hal-hal seperti ini, mukjizat, wahyu. Jadi seakan ilmu pengetahuan itu jadi basic seseorang buat menjadi ateis. Itu yang mereka mau. Ya, salah satunya ini. Akhirnya kata mereka bilang, ya, dengan mereka gayanya terpercaya pada waktu ngejajah Mesir, ya, mereka bilang ini mukjizat ini nggak sesuai sama ilmu, sesuaiin aja. Mukjizat kalau nggak sesuai sama ilmu ditakwilin. Kayak Nabi Muhammad yang keluar air wudhu itu ditakwilin, itu maksudnya bukan keluar air wudhu. Kemudian yang kejadian Ashabul Fil nimpain burung itu adalah bukan fenomena yang sebenarnya. Maksudnya begini, itu jadi kacau balau. Jadi orang melupakan segi kenabian. Nah buku-buku yang beredar, ya ada yang beredar tapi pakai metode ini dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Salah satunya buku karangan Haikal Muhammad. Judulnya Hayatu Muhammad, kehidupan Muhammad. Ya, ini di buku ini kata Haikal Muhammad, kami akan melihat kemukjizatan Nabi bukan dari riwayat-riwayat, tapi dari segi ilmu pengetahuan. Seakan riwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari itu bertentangan sama ilmu pengetahuan. Kemudian di dalam kitab ini yang diperankan, dimunculkan Nabi Muhammad itu jenius. Nabi Muhammad itu ahli siasat, ahli ini, ahli ini. Tapi untuk membahas Nabi Muhammad dari segi dia Nabi, nggak dibahas. Wah ini bahaya. Karena nanti orang ujungnya akan mengatakan, oh ternyata Nabi Muhammad bisa gitu, bukan karena Nabi, tapi karena IQ-nya tinggi. Ya, kufur jadinya. Nah ini yang nggak dirasakan oleh umat Islam. Nabi Muhammad bisa seperti itu tidak lain karena bantuan Allah. Karena dikuatkan oleh Allah, karena Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi beda nanti sama Nabi Muhammad sama Einstein, beda. Einstein yang IQ-nya tinggi, luar biasa, hebat karena IQ-nya. Nabi Muhammad hebat karena dapat wahyu dari Allah. Beda. Nah ini mau disamain. Nabi Muhammad kayak Einstein, Alva Edison, kayak ilmuwan-ilmuwan lain. Nggak bisa. Nanti jadinya kufur. Nah ini yang harus dipahami. Ya. Sekarang pertanyaannya, mukjizat dalam kacamata ilmu, apakah benar yang namanya mukjizat itu bertentangan sama ilmu? Sekarang kita mau tanya, apa yang dimaksud dengan ilmu? Kan tadi dibilangin mukjizat bertentangan sama ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, apa itu ilmu pengetahuan? Ya, ilmu pengetahuan punya dua versi makna. Ada yang maknanya umum, ada yang maknanya khusus. Kalau yang maknanya itu yang pertama umum ya, maaf itu bukan khusus. Bukan umum, itu khusus yang pertama nih. Ya, jadi ilmu itu diartikan sebagai sains. Ya, apa sih namanya, empiris. Ilmu dikatakan empiris, jadi dibuktikan, dicoba. Kalau kita bilang ya mukjizat ini nggak sesuai ilmu, dalam artian nggak bisa dicoba, nggak bisa empiris, ya memang nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya ilmu empiris itu adalah mencoba sesuatu yang bukan wahyu. Sementara mukjizat ini wahyu dari Allah, berarti nggak bisa dicoba. Seakan-akan ilmu itu empiris itu akan mengatakan bidang kita bukan mencoba mukjizat, tapi bidang kita mencoba yang sudah terjadi, yang biasa terjadi, itu bidang kita. Seakan-akan bilang begitu. Itu kalau ilmu dalam artian empiris. Kayak kemarin orang ateis bilang, mana bukti sains? Sains di sini maksudnya uji coba. Jadi mereka itu mau segalanya diuji coba bisa. Mana buktinya Tuhan ada bisa diuji coba? Sampai kapanpun nggak bisa. Ya, kalau dalam artian Tuhan bisa diuji coba. Secara logika yang bisa nguji coba Tuhan kepada makhluk, bukan makhluk kepada Tuhan. Ya kan? Jadi mau sampai kapanpun pun nggak bakalan percaya. Karena empiris ini nggak main di wilayah Tuhan, nggak main, nggak ada hubungan. Jadi kalau mau dihubung-hubungin nggak bakalan nyambung. Itu kalau ilmu dalam artian empiris. Tapi kalau ilmu dalam artian pengetahuan yang sesuai dengan realita atau pengetahuan yang ditimbulkan dari sebab akibat, maka ini bisa. Mukjizat itu tidak bertentangan sama ilmu. Kenapa? Karena kan kita di awal sudah mengetahui, akal udah menguatkan bahwasanya Allah itu ada. Akal udah bilang Allah itu ada, nggak mungkin nggak ada. Kenapa? Karena dari hukum sebab akibat. Nggak mungkin ada akibat tanpa sebab. Akal ngomong gitu. Berarti ada Tuhan. Oke, akal udah mengetahui ada Tuhan, Maha berkuasa, Maha berkehendak. Maka di sini akal bisa menghukumi, kalau yang Maha berkuasa boleh dong secara akal masuk akal kalau dia mengubah aturan yang biasa menjadi nggak biasa. Api aturannya ngebakar diubah jadi nggak ngebakar. Bisa, karena zatnya Maha kuasa. Jadi aturan yang udah paten dirubah menjadi keaturan yang tidak biasa. Oh, berarti di sini mukjizat sesuai dengan ilmu. Kalau diartikan ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan realita. Nah, maka di sini ya ilmu itu bisa mengetahui pertama adanya Allah dengan artian pengetahuan yang sesuai dengan realita, bukan pengetahuan empiris. Kalau sesuai dengan empiris nggak nyambung antara keberadaan Allah dengan empiris, karena nggak bisa dicoba. Empiris itu kan dicoba dulu, wah ada, artinya dia terlihat. Apa artinya? Indrawi. Sedangkan Tuhan bukan indrawi. Kalau Tuhan itu indrawi, di mana letak ujian hamba untuk beriman kepada yang non indrawi? Jadi nggak sejalan empiris itu buat sesuatu yang indrawi. Tuhan Allah bukan sesuatu indrawi. Jadi kalau diartikan ilmu dengan artian empiris nggak nyambung untuk membuktikan Allah. Tetapi kalau diartikan ilmu dalam artian ya pengetahuan yang sesuai realita bisa dibuktikan. Kenapa? Karena ada hukum sebab akibat. Begitu juga dengan mukjizat. Kalau dikatakan mukjizat sesuai nggak dengan ilmu pengetahuan, yang kamu maksud ilmu pengetahuan ini
Apa? Empiris atau dia ilmu pengetahuan dalam artian pengetahuan yang sesuai realita. Kalau dia mengartikan empiris, nggak nyambung. Empiris dengan mukjizat nggak nyambung. Empiris itu pada yang indrawi, bersifat non-wahyu. Kalau mukjizat sifatnya wahyu. Kalau kau artikan ilmu adalah sebagai pengetahuan yang sesuai realita, berdasarkan hukum sebab akibat, maka mukjizat sesuai dengan ilmu. Itu jawabannya. Maka di sini kita kaum muslimin nggak ada celah untuk mengingkari adanya mukjizat. Ya, jadi kesimpulannya terakhir sebelum saya tutup, bahwasannya ya untuk membuktikan kenabian seseorang adalah dengan mukjizat, dan mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak, dan yang abadinya adalah Al-Quran. Maka tidak ada lagi ya alasan untuk tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang bisa saya sampaikan. Maka dengan ini bab tentang nubuat telah selesai. Kalau ada kesempatan di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang bab sam'iyat, bab ajaran yang dibawa oleh Nabi berupa sirotol mustaqim, apa yang dimaksud, azab kubur ada apa enggak. Ya, jadi kan kita sudah percaya adanya Allah, sudah percaya adanya Nabi, maka otomatis kita percaya apa yang dibawa oleh Nabi tersebut tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, dan seterusnya. Dan begitu juga tanda-tanda hari kiamat. Insya Allah kalau ada kesempatan kita ngebahas tentang sam'iyat, dan itu adalah akhir dari pembahasan ilmu tauhid. Itulah yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang saya salah dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, syakirin dan naimin dan yafina minka fi mazila. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan thayyiban mutaqabbalan wa rizqan halalan mubarakan. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.